Kawasan atas dan kawasan bawah Ngau Tau Kok mulai dibongkar satu persatu sejak akhir tahun 1990-an hingga pergantian milenium dikarenakan usia bangunan dan masalah sanitasi. Kawasan Ngau Tau Kok bawah menjadi saksi perkembangan pembangunan perumahan umum yang berada di Hong Kong pada tahun 1960-an. Pada waktu pembongkaran di tahun itu, kedua kawasan ini dihubungkan oleh koridor panjang yang menciptakan rasa peduli satu sama lain. Semangat etika saling membantu membentuk budaya perumahan yang penuh kehangatan. Namun di mana etika saling membantu yang biasa terlihat di perumahan ini, sebuah kasus pembunuhan tragis terjadi. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, terdapat banyak individu dari berbagai kalangan masyarakat yang tinggal di perumahan umum. Ragam karakter mereka bervariasi, dan tokoh utama pria dalam cerita ini bernama Ma En yang berusia 58 tahun saat peristiwa ini terjadi. Pada awalnya keluarga mereka tinggal bersama, hanya saja Tuan Ma memiliki kebiasaan buruk, suka berjudi dan sering bermain mahjong dengan tetangga. Meskipun penghasilannya tidak begitu tinggi, setelah ia pensiun menjadi petugas kebersihan, bisa dikatakan kehidupan keluarganya serba terbatas. Hal ini menyebabkan istri Tuan Ma pergi meninggalkannya selama bertahun-tahun yang lalu. Dan semenjak kepergian istrinya, Tuan Ma hanya tinggal bersama kelima anaknya dan mulai mengandalkan alkohol sebagai pelampiasan rasa sakit hatinya. Ia juga mulai kehilangan kendali atas emosinya dan sering berkata kasar kepada anak-anak dan para tetangga. Setelah kelima anaknya sudah beranjak dewasa, mereka sudah muak dengan sikap ayahnya dan semuanya pindah dari rumah untuk menjauhinya. Pada akhirnya Tuan Ma menjadi seorang lansia yang tinggal sendirian, tidak pernah menerima kunjungan dari keluarga maupun teman, dan hubungan dengan tetangga semakin terasing. Dalam kehidupan kesendiriannya, Tuan Ma suka membaca majalah dan menonton video dewasa, dan para tetangga di sekitarnya sering mendengar semburan suara ambigu yang berasal dari dalam rumahnya. Banyak tetangga yang mengenal Tuan Ma sebagai orang tua yang pemarah, membuat para tetangga enggan berinteraksi dengannya. Meskipun sebenarnya hubungan antar tetangga di pemukiman lama seharusnya harmonis, karena biasanya mereka saling peduli untuk menjaga satu sama lain. Begitu juga dengan karakter utama dalam kasus ini, merupakan anggota keluarga yang menghabiskan masa kecilnya di area pemukiman tersebut. Dalam kasus hari ini, korban bernama He Pei Hua, yang biasa dipanggil Ahwa, lahir pada tahun 1973 dan pada saat kejadian terjadi telah berusia 16 tahun. Ayahnya adalah seorang penjahit dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, dan Ahwa juga memiliki 5 saudara laki-laki. Pada tahun itu, Ahwa tinggal di Blok 9 Ngau Tau Kok dan bersekolah di sekolah menengah wanita di Kwun Tong. Selain dikenal memiliki paras cantik dengan tubuh tinggi dan langsing, Ahwa juga sering mendapat pujian dari para tetangganya dan dianggap sebagai siswi yang rajin oleh guru dan teman sekolahnya. Setelah pulang sekolah, kebanyakan siswa akan bermain petak umpet atau saling berbincang dengan teman sekelas mereka. Namun Ahwa sama sekali berbeda. Setelah pulang sekolah, ia biasanya akan langsung pulang ke rumah membuat suasana hati orang tuanya selalu tenang. Kemudian pada tanggal 30 Januari 1989, saat Ahwa sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya, dia bertemu dengan Tuan Ma yang tinggal di dekat tangga di Blok 11. Saat itu Tuan Ma dengan pelan bertanya kepada Ahwa, "Adik, aku ingin mengajukan surat izin kembali ke kampung halaman, tapi aku tidak bisa membaca, bisakah kamu membantuku mengisi formulirnya?" Setelah mendengar permintaan ini, Ahwa tidak terlalu banyak memikirkannya, karena dia pikir itu hanyalah permintaan sederhana dan ia merasa bisa membantunya. Jadi Ahwa pun menjawab, "Aku belum pernah mengisi formulir, tapi seharusnya tidak terlalu sulit bagiku untuk mengisinya." Mendengar balasan ini, Tuan Ma berkata, "Kalian anak muda pasti bisa mengisinya dengan cepat, jadi tolong bantu aku mengisi formulirnya di rumahku." Ketika mendengar bahwa ia harus pergi ke rumah Tuan Ma, Ahwa tiba-tiba merasa ada rasa bahaya, dan ia mulai mencari alasan untuk menolak. Jadi Ahwa berkata, "Maaf ya Pak, aku masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan, lebih baik Anda minta bantuan orang lain saja." Mendengar penolakan dari Ahwa secara tiba-tiba, Tuan Ma dengan penuh kesedihan berkata, "Tolonglah adik, aku tidak punya siapapun dan hanya kamu sekarang yang bisa membantuku." Mendengar Tuan Ma berkata dengan begitu menyedihkan, Ahwa tidak bisa menahan perasaan simpati dan akhirnya menjawab, "Baiklah, baiklah,
namun harus cepat karena aku masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Ahwa akhirnya setuju untuk membantu dan bersama Tuan Ma ia pergi menuju ke rumahnya. Di sisi lain, orang tua Ahwa yang sedang menunggu kepulangannya merasa sangat khawatir bahwa anak perempuan mereka mungkin sedang berada dalam masalah. Mereka segera pergi mencari dan bertanya kepada seluruh teman sekelasnya, berharap bisa mendengar kabar keberadaan putrinya. Tetapi semua orang mengatakan bahwa setelah pulang sekolah, mereka tidak pernah melihat Ahwa. Hanya teman Ahwa yang bernama Xiao Mei mengatakan bahwa ia terakhir kali bersama Ahwa kembali ke desa Ngau Tau Kok, tetapi setelah sampai di sana keduanya berpisah. Oleh karena itu, orang tua Ahwa hanya bisa turun ke sekitar gedung untuk mencari dan bertanya kepada siapapun yang mereka temui. Setelah beberapa jam melakukan pencarian intensif, mereka tetap tidak mendapatkan hasil. Sementara itu, seorang petugas polisi yang sedang tidak bertugas bernama Tuan Yan sedang berjalan pulang menuju rumahnya yang berada di blok 11. Saat melewati beranda pintu rumah Tuan Ma, ia melihat kantong sampah berwarna putih dengan bekas noda merah. Awalnya ia mengira bahwa Tuan Ma baru saja membuat sup daging dan noda merah itu mungkin hanya berasal dari DNA hewan, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Ia kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah untuk mandi dan tidur. Hingga keesokan harinya sekitar jam 4 sore pada 31 Januari 1989. Tuan Yan secara tidak sengaja melihat Tuan Ma sedang membuang kantong plastik yang sebelumnya diletakkan di depan pintu ke tempat pembuangan sampah di lantai bawah. Di sana terlihat Tuan Ma mencoba menyembunyikan kantong sampah yang dibuangnya dengan menutupinya dengan sampah lain seolah tidak ingin diketahui orang lain. Tindakan ini akhirnya menimbulkan kecurigaan dari Tuan Yan dan ia segera pergi ke tempat sampah untuk menyelidiki. Begitu membuka isi kantong yang disembunyikan oleh Tuan Ma, Tuan Yan menemukan banyak tumpukan tulang dan potongan daging yang masih segar. Ia mulai merasa heran mengapa Tuan Ma membuang semua daging ini, dan ia segera menyadari bahwa daging di depannya tidak terlihat seperti daging ayam, bebek ataupun babi. Merasa situasinya aneh dan bukan hal yang biasa, Tuan Yan segera pergi berdiskusi dengan seorang petugas lain bernama Tuan Xiao yang juga tinggal di blok yang sama dengannya. Tuan Yan kemudian mengungkapkan keraguannya kepada Tuan Xiao dan keduanya segera menuju ke tempat pembuangan sampah untuk menyelidiki temuan yang mencurigakan. Setelah beberapa menit menganalisis tumpukan daging dan tulang, keduanya sampai pada kesimpulan yang mengerikan bahwa kantong ini berisi daging yang tidak biasa. Keduanya berdiskusi dan sepakat untuk mengamankan lokasi dan segera melaporkan penemuan ini ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Ketika keduanya sedang berjaga di lokasi, ayah Ahwa yang sedang mencari putrinya semalaman kebetulan melintas dan segera meraih tangan Tuan Yan untuk mengungkapkan keluh kesahnya. Ia mulai mengungkapkan kebingungannya mengapa putrinya yang selalu patuh tidak kunjung pulang ke rumah. Setelah mendengar hal ini, keduanya mulai menyadari bahwa memang ada sesuatu yang besar telah terjadi. Keduanya mulai menghibur ayah Ahwa dan menyuruhnya pulang, membiarkan mereka membantu mencarinya di sekitar perumahan. Sementara itu, ketika ketiga orang ini berdiri tidak jauh dari tempat pembuangan sampah, kedua petugas melihat Tuan Ma sedang berjalan perlahan mendekat. Ia kemudian melemparkan kantong sampah berukuran besar ke dalam tempat sampah, lalu berjalan dengan tenang meninggalkan lokasi. Begitu keduanya merasa yakin bahwa Tuan Ma telah pergi, Tuan Xiao bergegas mendekat dan membuka kantong sampah. Begitu membuka isi kantong, ia segera dikejutkan saat disajikan pemandangan berupa potongan daging berukuran besar yang terlihat masih mengepul seperti baru saja dikeluarkan dari oven. Tidak lama kemudian tim kepolisian tiba di lokasi dan mereka segera pergi ke unit tempat di mana Tuan Ma tinggal. Saat tim kepolisian mendobrak pintu masuk, mereka menemukan pemandangan mengerikan layaknya film horor di area dapur. Di lantai dapur mereka menemukan tubuh dengan kondisi yang tidak lengkap, dibiarkan tergeletak begitu saja. Sementara di atas kompor gas terdapat panci sup yang selain berisi tomat dan kentang, ada banyak jenis potongan daging yang membuat tim forensik bergidik. Di dalam lemari mereka menemukan seragam sekolah, tas dan kartu identitas mahasiswi bernama Ahwa. Penemuan ini membuat polisi segera menangkap Tuan Ma di tempat dan dihadapkan pada bukti yang jelas ia tidak berniat untuk menyangkal tindakannya. Selama diinterogasi dia menegaskan bahwa dia tidak sengaja melakukan kejahatan itu.
Pada awalnya dia memang berniat memintanya untuk membantu mengisi formulir di rumahnya, tapi secara mengejutkan Ahwa kembali menolak membantunya dan ingin pergi begitu ia menyerahkan formulir. Penolakan ini membuatnya sangat kesal, semua keluarganya telah pergi meninggalkannya dan seorang gadis muda di depannya bahkan tidak bersedia membantunya mengisi formulir. Dipengaruhi oleh emosi, ia secara refleks menyerang Ahwa, hanya saja pihak lain berani melawan dengan menggaruk wajah dan menggigit telinganya. Dengan alasan untuk melindungi hidupnya sendiri, ia membela diri dengan cara menjerat Ahwa hingga henti nafas. Sedangkan untuk menyembunyikan kejahatannya, ia memilih untuk menjadikannya sup dan memanggang dalam oven, lalu membuangnya secara bertahap ke tempat sampah. Tetapi karena tidak ada saksi mata lain, pernyataan dari Tuan Ma sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Hasil pemeriksaan forensik juga memastikan bahwa Ahwa tidak memiliki tanda telah dilanggar semasa hidupnya. Namun hal yang paling menyedihkan adalah anggota keluarga Ahwa tidak dapat mengidentifikasi korban dan polisi hanya dapat menyimpulkan berdasarkan barang bukti yang ditemukan di TKP. Kemudian pada bulan Desember 1989, kasus ini disidangkan di Pengadilan Tinggi Hong Kong dan juri dengan suara bulat memvonis Tuan Ma atas pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati padanya. Setelah menerima putusan dari pengadilan, Tuan Ma mengajukan banding, namun pengadilan banding menolak dan menguatkan putusan awal. Hanya saja dikarenakan hukuman mati di Hong Kong sudah lama tidak dilaksanakan sejak tahun 1960, ia kemudian mendapat pengampunan dari Ratu Inggris yang akhirnya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Meskipun Tuan Ma pada akhirnya berakhir di penjara, masih banyak orang yang mempertanyakan mengapa dia bisa begitu kejam terhadap korban hanya karena menolak membantunya. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.